Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Hotria di sini dan Kak Riri. Shalom. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari minggu ini, Kak Hotria mau tanya nih, udah pada mandi belum semuanya? Udah dong, Kak. Udah pada sarapan belum semuanya? Udah dong, Kak. Nah, bagus deh kalau begitu. Sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian kita untuk Tuhan Yesus, yaitu yang Hari ini kurasa bahagia. Yuk semuanya bangkit berdiri. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, gimana tadi lagunya? Hari ini kurasa bahagia. Masih bahagia kan adik-adik sekolah minggu? Masih dong, Kak. Nah, lagu yang kedua kita akan bawakan yaitu Jalan Serta Yesus. Masih berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk kita angkat lagu sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita ya adik-adik. Nah, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Oh
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan Yesus, kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah membimbing kami Tuhan, membimbing adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus untuk melakukan ibadah virtual ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus dalam ibadah kami ini Tuhan, agar kami boleh melakukan ibadah kami ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Begitupun adik-adik sekolah minggu Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan, Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh berikan sukacita ke dalam hati mereka Tuhan, agar mereka bisa beribadah bersungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ampunkan kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami ini Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Bible Pro kita mau angkat lagu pujian kita yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah menuntun kami hingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan di hari kudus-Mu ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semua sehat ya di rumah masing-masing. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari.
Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tante Bibel nggak sendiri loh. Tante Bibel tetap ditemani dengan teman adik-adik. Siapa itu? Ada yang tahu kan? Tiur. Yuk kita panggil ya. Tiur. Siap Tante Bibel. Iya. Tiur mau menyapa adik-adik enggak yang di rumah? Selamat hari Minggu teman-teman yang di rumah. Semoga sehat semua ya. Iya dong, mereka semua sehat kok Tiur. Tadi Tante Bibel sudah menyapa. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa minggu-minggu ini kita sudah memasuki Minggu Passion. Passion itu artinya perjalanan penderitaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik masih ingat khotbah minggu lalu enggak? Tiur masih ingat enggak? Masih dong Tante Bibel? Iya, minggu lalu itu kita sudah mendengarkan khotbah tentang apa Tiur? Tentang Tuhan Yesus ditangkap. Oh iya, Tiur ingat. Adik-adik di rumah juga pasti ingat kan? Minggu lalu kita mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Nah, minggu ini kelanjutannya. Bagaimana Yesus diadili di depan mahkamah agama. Ternyata orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus itu membawanya ke rumah Imam Agung Kayafas. Nah, adik-adik, di sana, di rumah Imam Agung Kayafas itu sudah berkumpul para ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin Yahudi, guru-guru agama. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka semua berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Supaya apa? Ayo tuh, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dihukum. Iya, supaya Tuhan Yesus bisa dihukum mati. Nah, adik-adik tahu gak? Mereka bisa nggak menemukan kesalahan Tuhan Yesus? Mereka nggak bisa menemukan kesalahan Yesus. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat salah. Karena Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Semua yang dilakukannya adalah kebenaran. Nah, tapi adik-adik, ternyata mereka itu jahat. Ketika mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, mereka mencari-cari dan membuat kesalahan palsu untuk Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa dihukum. Nah, adik-adik tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus tadi yang menyaksikan cerita itu semua? Yang menyaksikan bagaimana Yesus diadili. Di ayat 58 tadi dikatakan, siapa Tiur? Simon Petrus. Iya, ternyata yang menyaksikan adalah Simon Petrus. Tentu sakit bukan? Adik-adik, kalau kita menyaksikan
orang yang kita kasihi, orang yang sudah kita percayai bahwa dia bisa membawa kita kepada keselamatan, ternyata orang itu diadili. Wah, hancur hati Simon Petrus. Tapi adik-adik tahu nggak bahwa Simon Petrus sebenarnya sangat menyayangi Tuhan Yesus, tapi dia sebagai manusia itu lemah. Dia tidak berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Nah, adik-adik, sangat sakit sekali penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan itu karena apa? Karena dosa kita. Supaya kita selamat, Yesus harus menderita. Bagaimana tadi penderitaannya? Wah, luar biasa. Dia harus ditinju, ya kan? Dia harus diludahi mukanya, sangat sakit sekali. Bahkan dia dituduh melakukan apa yang tidak dia lakukan. Tapi bagaimana sikap Yesus? Ketika dia dituduh atas sebuah kesalahan yang tidak dia lakukan, Yesus diam saja. Tetapi ketika dia dipertanyakan sesuatu hal yang benar, maka Yesus membenarkan dirinya. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah, kita sudah mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Kalau setiap minggu kita menyaksikan iman kita ya kan, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sanalah dia menantikan kita supaya kita kelak beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan pernah takut bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetap kamu katakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Mesias, juru selamat kita. Ya, adik-adik jangan takut untuk menyaksikan itu. Dan yang kedua, kita diingatkan Yesus sudah rela menjalani penderitaan itu karena dosa-dosa kita. Maka mulai sekarang jangan lagi mau berdosa. Kalau kita tidak mau Yesus disalibkan untuk yang kedua kalinya, stop berbuat dosa. Jangan suka berbohong, jangan suka mencari, jangan suka melawan orang tua, ya. Tapi tetaplah hidup menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, yang rajin baca firman Tuhan, yang rajin berdoa, yang rajin menolong orang tua. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk senantiasa menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami roh yang mau mendengar, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami tetap menyaksikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan supaya kami tidak lagi mau hidup di dalam dosa, tapi kami mau menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, berkati abang kakak guru sekolah minggu kami, berkati yang pendeta dan tante bel kami, berkati juga ya Tuhan kami dalam setiap kehidupan kami. Terlebih beri kami hikmat dan kepintaran supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian ini dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2 ya adik-adik. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.